Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak sih sebenarnya banyak dari orang atau pebisnis yang dia ngerti banget apa yang mereka jual. Mereka ngerti banget jasa yang mereka tawarkan. Dan juga ada sebagian dari perusahaan yang tahu banget bagaimana caranya membuat produk atau menawarkan jasa yang keren. Tapi ternyata sangat sedikit perusahaan yang tahu alasannya, tahu purpose-nya dalam membangun bisnis. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas yang namanya Golden Circle ya. Ini teori yang dilontarkan oleh Simon Sinek dan saya sangat excited saya sekali untuk membahas hal ini untuk teman-teman ya. Jadi tonton sampai habis karena kita akan bahas hal ini karena terkait dengan materi yang sebelumnya juga sih gitu ya. Jadi teman-teman tonton dan kita simak bersama. Halo, saya Omar. Saya adalah seorang digital marketer, tapi saya juga seorang yang aktif di dunia properti ya. Saya banyak membantu teman-teman yang ingin berbisnis properti sebagai agent, sebagai property developer ataupun sebagai investor untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu basic ya, ilmu-ilmu yang benar-benar bisa mendukung bisnis mereka dan saya share di channel saya. Makanya kalau buat kamu yang baru aja nonton videonya saya ya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya supaya nanti kamu bisa langsung dapetin notifikasi langsung dari email ya, dan juga nanti bisa eh, di handphonenya nanti muncul tuh notifikasi bahwa saya sedang mengupload video yang baru ya. Sekarang ya, diklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, sebenarnya ini menindaklanjuti video yang sebelumnya terkait dengan kalau teman-teman sebagai property developer gitu ya, atau sebagai agent ya ingin membantu property developer yang proyeknya sedang mangkrak. Nah, ini menarik sekali karena jangan sampai ya teman-teman masuk ke dunia properti gitu ya, kemudian menggarap satu proyek, kemudian tiba-tiba di tengah jalan berhenti gitu loh. Nah, ini kenapa bisa berhenti ya? Bisa jadi banyak hal ya, bisa jadi banyak hal. Mungkin ya memang proyeknya bermasalah banget gitu ya, parah banget gitu ya. Atau bisa jadi juga eh, karena ketidaktahuan gitu ya, akhirnya nyerah gitu ya. Padahal sebenarnya masih bisa di-upgrade atau masih bisa diperbaiki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih Golden Circle-nya si Mr. Simon Sinek yang kita connecting kan, yang kita hubungkan dengan bisnis properti. Nah, teman-teman, berapa banyak sih orang yang ngerti ya bagaimana ngebangun, ya, bagaimana bikin perumahan gitu ya, bagaimana mereka menjual unit rumah gitu. Banyak banget orang, bahkan hampir setiap orang mungkin bisa melakukannya. Ya, hampir setiap orang bisa melakukannya. Ya, karena memang itu sudah umum. Karena ya produknya udah ada, ya, dia sudah jadi gitu ya, resultnya gitu ya. Kemudian ditawarkan. Itu semua orang pasti bisa melakukan hal itu. Ya. Dan ini juga banyak ya developer yang meng-create produk propertinya kemudian dijual, itu banyak banget yang bisa ya. Hampir semua developer bisa melakukan hal itu. Nah, tapi ya kalau kita ya, jadi mungkin di sini posisinya coba kita lebih tepat lagi, misalkan di sini ya, ini teman-teman punya produk properti nih di sini nih. Ini ada produknya gitu ya. Eh, Misalkan apa ya, klasteran lah gitu ya, klaster atau let's say kaflingan gitu ya, kaflingan atau misalkan apartemen ya, misalkan ya, walaupun ini gede banget nih ya, ini bisa dibangun, bisa bisa ya, jual bisa gitu ya, karena kita ada di wattnya ya. Watt ini kan kita bicara tentang produk atau jasa ya, services. Ini produk yang produk to sell, dari dijual. Services ini to offer ya, jasa yang di offer. Nah, kita bicara what, bicara produknya gitu. Berarti kan bicara rumahnya nih, rumahnya misalnya rumah nih. Gitu ya. Ini rumah atau apartemen gitu ya. Tuh, gambarnya keren banget ini.
gambarnya super keren gitu ya. Nah, ini misalkan apartemen gitu ya atau kaplingan ya. Ini bisa jualan kaplingan gitu. Nah, ini semua orang, hampir semua orang bisa gitu ya. Hampir semua orang bisa menjual gitu ya. Karena banyak banget nih produknya gitu ya, berseliweran di timeline kita ya. Banyak juga orang nawar-nawarkan produk propertinya ke kita gitu. Nah, hanya saja sedikit orang yang mengerti yang namanya how. Nah, how ini udah lebih dalam sedikit nih, ya kan? Ya kan orang bisa aja nawarin apartemen, tapi ternyata ya begitu aja hasil produknya gitu ya. Ada yang nawarin rumah ya, produknya juga ya umum lah gitu ya, umum aja gitu ya, sekedar produk aja gitu ya. Tapi sedikit orang yang ngerti how. How ini sebenarnya lebih dalam sedikit nih gitu ya, lebih dalam sedikit. Jadi hanya ada beberapa atau some uh, company atau organization yang bisa ya mengcreate produk properti yang unik, yang punya pembeda, dia different gitu ya, dan spesial gitu ya. Jadi dia spesial nih, ini punya spesial ya gitu loh. Jadi properti spesial, misalkan dia pakein upgrading dengan let's say lingkungan gitu ya. Kemudian dia maksudnya lingkungan tuh fasum-fasumnya tuh dibikin lengkap gitu ya. Belum lagi nanti dikasih fasilitas misalkan smart home gitu ya. Nah, itu kan udah mulai upgrade, udah mulai spesial. Dia udah mulai memisahkan dirinya dari produk properti yang umum seperti itu ya. Dia jadi spesial ya karena dia ngerti how to create the product yang bener-bener memisahkan mereka dari persaingan ya. Itu itu yang perlu dipahami. Jadi uh, ini nggak banyak juga nih, nggak banyak, artinya sama aja, sebagian dari developer yang mereka ngerti gitu loh bahwa mereka harus bangun kawasannya itu dengan spesial gitu ya. Kalau misalkan dia produknya mungkin unit rumah, rumah mewah gitu ya, dia create desainnya, kemudian dia create nilai tambahnya di situ, itu menjadi dia berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan di luar. Mungkin temanya dia jadi sudah mulai masuk ke, ya misalkan di sini tema ya, tema tematik lah gitu ya. Kemudian dia sudah mulai ada additional feature gitu ya, additional feature. Kemudian misalkan ya dia ada after salesnya, pokoknya ini bener-bener spesial lah gitu ya. Dan ini bisa di upgrade gitu ya, dari sekedar kita menghasilkan produk properti, tapi juga kita bisa nanti make it different gitu ya, seperti itu. Nah, hanya saja sedikit sekali, bahkan mungkin jarang ya, mungkin jangan-jangan juga setelah baru nonton film ini nih baru mulai baru mulai aware gitu ya, perusahaan tuh yang ngerti why-nya. Nah, ini dia pembahasan kita malam ini. Kalau kalau bisa dibilang ya, kalau perusahaan yang mengerti why, itu dia punya purpose. Dia punya purpose. Nah, ini kita bisa ambil contoh sebenarnya ya ke perusahaan-perusahaan properti yang sudah eksis, yang mereka sudah punya brand ya. Let's say misalkan Citra Raya ya, Citra ya, Ciputra ya, apa grup Ciputra gitu ya. Kemudian ada Podomoro, ada beberapa kayak Sumarekon segala macam lah gitu ya, BSD gitu ya. Itu kenapa mereka bisa eksis dan begitu besar? Karena mereka punya purpose, punya reason ya. Mungkin purpose-nya lebih lebih tinggi dari reason ya, karena dia dia punya satu hal yang apa ya, mungkin mengubah cara orang hidup ya. Dia bikin lingkungan ya, ada mallnya di situ, kemudian ada tempat gaya hidupnya ya, ada fitness centernya, ada pertokoan ya, ada perkantoran ya, kemudian juga ya ada
tempat-tempat kegiatan yang membuat orang ya udah dia nggak kemana-mana, dia adanya di situ. Nah itu karena dia punya purpose kan, dia pengen orang ya walaupun misalnya tinggal di pinggiran kota gitu ya, tapi tetap mereka mendapatkan fasilitas seperti di kota gitu. Itu karena mereka punya purpose reason gitu ya. Nah itu kalau perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya yang kalau kita perhatikan ya, ada juga ya misalkan property developer gitu ya, yang mereka juga walaupun dia di skala menengah tapi mereka punya purpose yang bagus gitu ya, mereka punya tema gitu ya. Ya, kalau sekarang juga kan ada beberapa teman yang bergerak di properti syariah gitu ya, itu mereka punya purpose kan. Nah ketika mereka punya purpose maka seharusnya mereka akan dapatkan how-nya, they will make different product ya. Ketika they will make different product, maka nanti yang akan mereka hasilkan atau what-nya itu adalah sesuatu juga yang luar biasa ya. Kita ambil contoh sebenarnya, kalau di si Simon Sinek ini kan nyontoin tuh iPhone ya sebenarnya. Saya menyontohkan iPhone tuh di compare dengan produk-produk lain, itu si iPhone ini kuatnya di Y-nya, kuat di sininya nih gitu loh, kuat di Y-nya. Jadi orang lain bisa bikin handphone, bisa, ya kan? Bagus, kemudian banyak fiturnya segala macam, orang bisa. Tapi kenapa tetap iPhone yang laku gitu loh? Ya kayak misalnya iPhone-nya di compare sama Android gitu ya. Ya, misalnya dengan Samsung ataupun dengan yang lainnya gitu ya. Itu sama-sama bisa bikin handphone. Ya. Sama-sama bisa bikin special special product gitu loh. Ya. Mungkin feature-nya tuh yang luar biasa gitu ya, yang canggih gitu ya. Tapi kenapa orang tetap memilih iPhone? Karena iPhone tuh punya Y, ya. Kalau kita tahu iPhone itu dia punya punya Y-nya itu, punya motonya itu adalah think different, gitu. Think different. Nah, ketika think different, itu yang membuat orang akhirnya ketika pakai produknya iPhone, they feel different gitu loh. Dia akan keluar dari persaingan dengan orang lain, dia akan menunjukkan kelasnya, ini kelas gue pakai iPhone gitu ya, walaupun saya juga nggak pakai. Tapi kita ambil pelajaran ini dari iPhone ya, seperti itu, dia think different. Nah contoh lainnya handphone ya. Terus ada lagi kan dia misalkan laptop lah, misalnya laptop, let's say kompetitor dia siapa, Dell atau Microsoft, atau apa lagi ya, Lenovo gitu ya. Semua bisa bikin laptop tuh bisa ya, kompetitor iPhone tuh bisa bikin laptop, bisa kan ya, ini produknya ya laptop gitu ya. Terus spesialnya bisa, itu Lenovo tuh ada yang bisa ditekuk-tekuk gitu ya, pokoknya yang aneh-aneh lah gitu ya, bisa gitu. Tapi kenapa orang tetap milih MacBook ya? Kalau laptopnya kan MacBook nih, kenapa orang tetap milih MacBook? Sekarang juga ada kan namanya MacBook ya, buatan Huawei ya kalau nggak salah, saya lupa mereknya apa. Pokoknya banyak lah merek-merek laptop tuh yang terkenal. Tapi kenapa orang tetap milih MacBook? Gitu loh. Padahal kalau di compare mungkin ya sama ya, mirip-mirip lah gitu loh. Harganya juga mirip-mirip gitu ya. Tapi orang tetap milih MacBook. Kenapa? Karena si Apple itu eh, kental banget, apa kental lagi? Kuat banget di why-nya, di purpose-nya. Karena dia ingin orang ketika pakai produknya dia, they feel different. Nah, teman-teman, kenapa sih si Omar ini ngebahas tentang ini gitu loh? Apa hubungannya sama bisnis properti gitu? Nah, disinilah kalau saya bilang kan kita hubungannya sama video sebelumnya. Jadi saran saya teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, kan berbicara tentang produk yang mangkrak gitu ya. Mereka punya masalah ya, produknya nggak jalan ya. Bisa jadi. They don't have strong why. Bisa jadi juga mereka tidak tahu how-nya, ya kan? Dan bisa jadi juga mereka hanya tahu tentang what-nya. Oke, maksudnya gimana sih Bang Omar? Gini nih, kita bikin ini baru deh ya. Kita bikin baru ya. Jadi gini teman-teman, ini penting banget loh buat bisnis ya.
nggak apa-apa ya videonya agak panjang ya, karena saya ingin teman-teman di tengah pandemi ini kita belajar lebih dalam ya tentang bisnis gitu ya. Jadi gini ya, karena juga saya terpanggil juga ya, ada banyak sekali situasi yang membuat beberapa teman-teman kita yang di developer gitu ya, mereka akhirnya harus harus berjuang dengan situasi yang ada ya. eh jadi gini, kadang-kadang orang tuh fokusnya di what tadi kan, di what-nya. Dia tahu tentang produk properti. Akhirnya yang dilakukan apa? Ya dia bikin analisa kan, bikin analisa bisnisnya gitu ya, analisa bisnis. Kemudian kan bicaranya apa nih? Pasti bicaranya profit. Ya. Mereka tahu ini, ya, bangun rumah tipe berapa, di lokasi mana, ya kan, spesifikasinya seperti apa. They know, almost para developer tuh tahu apa produknya. Gitu ya, dia ngerti banget gitu, bikin produknya nih, wah yang keren seperti itu ya gitu. Nah tadi tadi kita balikin lagi nih, tapi sangat sedikit yang tahu how-nya. Nah sampai di sini aja nih, sampai di sini aja jujur aja ya, ini bisa dibilang hampir, saya nggak ngerti ya kalau mungkin kita kira-kira persentase gitu ya, mungkin bisa dibilang terutama buat ini saya kasih info buat teman-teman yang pemula yang baru mulai ya, itu hampir mungkin 70% kali ya, 70% atau jangan lebih gede nih persentasenya nih, itu failed di how. Ya, mereka nggak ngerti nih ketika misalkan nih dia mulai nih bisnis nih. Biasanya kan di sini dimulai dari akuisisi lahan ya. Akuisisi lahan. Dia jago nih hitung-hitungan seperti ini, ngerti nih. Tadi gua kasih warna dulu deh. Ya, dia ngerti banget di sini nih. Dia ngerti banget nih. Sininya ngerti, apalagi profit nih. Wah, catatannya paling kenceng kali ini. Ya, pasti ngomongin kan persentase profit nih. Terus dapat nih lahan nih akhirnya, nego. Mereka berpikir, banyak dari teman-teman tuh berpikir gitu ya, yang setelah akuisisi lahan ini urusan selesai, padahal ini baru, kalau saya bilang, the works is begin. Ini teman-teman, kerjaannya baru dimulai. Kenapa? Karena kita harus how nih, how-nya bagaimana ya, step-stepnya ya. Step 1 kita mesti urus perizinan, yang kedua kita mesti jualan, yang ketiga kita mesti deliver alias bangun gitu kan, atau bangun gitu ya. Terus apa lagi? Terus kita juga mesti urusin payment, bayaran ya. Berarti ini bicara financial. Wow, ini kalau how-nya ini berantakan, berantakan nggak kesininya? Berantakan, gitu. Ini di tahap sini aja nih, ini udah banyak yang gugur, gitu loh. Ini Bang Omar ngomong belak-belakan aja gitu ya, supaya teman-teman nanti belajar, kita bareng-bareng belajar gitu ya. Dan kalau misalkan nanti mau ada yang didiskusiin, nggak apa-apa, monggo kita ngobrol aja. Nah, satu hal lagi, ini dia, apalagi ininya, why-nya, bahaya. Iya, serius ini bahaya. Kalau nggak punya why-nya, nggak punya purpose-nya, itu tadi akibatnya adalah mangkrak. Akibatnya nanti bermasalah. Gitu. Saya suka sebel lihat teman-teman tuh yang baru ini dikit gitu ya, tuh gayanya udah selangit lah gitu loh. Ya tapi ini kita bantuin, sekarang kita bantuin. Nah makanya pada dengerin nih seperti itu ya. Buat teman-teman yang di agent juga, di marketing gitu ya, ini bisa jadi pintu masuk kita untuk ngobrol sama developer gitu. Jadi inilah ya,
Ini kita baru 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 dari angle proses ini ya. Nanti kan bisa sebenarnya bisa kita kembangkan ya. Makanya ini golden circle ini kalau dibahas ya bisa seminggu sendiri gitu loh. Karena ini nanti berhubungan juga loh dengan bagaimana kita meng-create produk, bagaimana kita membranding, bagaimana kita mendiferensiasi, bagaimana memotivasi diri gitu. Di sini kan sebenarnya saya bicara proses dari project gitu ya, tapi juga di sini ada motivation nih sebenarnya. Kenapa saya bilang ada motivation? Nah, kita penting nih ya. Jadi ketika teman-teman ngerti why-nya, ngerti purpose-nya, you will not stop. Ketika mangkrak ini, you will find the way, you will find the how, ya, to get the result. Gitu. Ya. Ya makanya nanti kalau memulai satu project atau ingin menjadi developer gitu ya, ya ini diperkuat karena ini nanti yang menggerakkan kita. Kalau teknis-teknis seperti ini teman-teman bisa belajar ya di lapangan nanti ketemunya, karena apa yang didapat dari teori itu ketika sampai di lapangan itu jauh berbeda. Tapi kalau teman-teman udah tahu kerangka berpikir seperti ini, insya Allah lah jadi menemukan nanti aha momen gitu ya. Aha momen itu maksudnya ya ketemu satu masalah dipecahkan, satu masalah dipecahkan gitu ya, seperti itu. Nah ini kemudian tadi hubungannya dengan project mangkrak ya. Oke, sekarang hubungannya sama si agent gimana nih? Ya sama, kita juga kalau jualan nih misalkan, jualan itu kan kita ngerti jualan unit nih, ini di wattnya, ya kan? Kita ngerti di wattnya, jualan perumahan gitu ya, tipe sekian 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 gitu. Kadang juga kita tahu nih how-nya nih, ngerti how-nya, ya pakai FB ads lah, pakai Instagram ads, pakai YouTube, pakai marketplace, wah pokoknya jago banget deh semua deh gitu, tahu lah gitu. Tapi kadang-kadang ketika misalkan project yang kejual-jual, kemudian ketemu masalah, misalkan udah jualan tapi ternyata nggak bisa transaksi karena bermasalah dengan legalitasnya segala macem. Kalau nggak kuat di strong why-nya, di big why-nya, you will stop man. Besok lu pasti jualan sabun. Bukan jelek jualan sabun, enggak ya, karena kan itu pilihan aja gitu. Enggak, bukan masalah. Saya nggak ngejelekin produk lain deh gitu. Maksudnya tiba-tiba dari jual properti nanti tiba-tiba jualan yang lain gitu loh, karena berubah haluan gitu loh, karena langsung mikir properti susah jualannya, ngapain gue jualan properti, udah gue jual yang lain. Padahal karena ini tadi, karena nggak punya strong why, nggak punya purpose gitu loh. Nah ini sebenarnya bisa kita bicara lebih dalam, tapi ya gue rasa sih ini aja yang gue sampaikan, teman-teman renungkan ya, insya Allah jadi lebih paham, lebih mantep lah dalam menjalankan bisnis propertinya gitu bos ya. Oke ya, nah bonusnya adalah buat teman-teman, bonusnya adalah kita kita kembali lagi ke tadi ya, ke si cara baliknya gimana nih, gue juga nggak ngerti nih. Mau di open aja ya. Di sini tadi ya, jadi teman-teman ketika teman-teman nanti mengerti golden circle ini ya, ini juga bisa loh dimanfaatkan untuk tadi saya bilang ya, bagaimana kita nge-build brand ya. Why, kenapa lo ada di bisnis ini ya, kenapa lo mau terjun di bisnis ini. Kalau cuman ngomongin duit, lo cuman ada di what, lo cuman sampai di sini. Kalau cuman kepengen kaya, lu cuma dapet di how. Tapi kalau lu ingin mengubah misalkan paradigma orang dalam berjualan, ingin mengubah satu sistem cara jualan, atau misalkan lu mau masuk di kayak sekarang kan mungkin ada properti syariah gitu ya, ataupun misalkan you make something different. Makanya si iPhone ya udah pinjem aja tuh istilahnya. Jadi lu think different dengan situasi di bisnis lo gitu. Nah itu lo akan berubah, lo akan mengubah dan
resultnya nanti akan wow, akan luar biasa. Channelnya Bang Omar ini why-nya adalah gue pengen para broker properti itu bukan cuma sekedar jualan properti, tapi dia bisa ngebangun brandnya, dia bisa mengangkat dirinya, dan dia bisa berdiri sejajar dengan yang lain, tidak sekedar hanya menjadi lo kan cuma penjual, lo kan cuma dagang. Nggak mau begitu. Kita adalah brokeren, broker yang keren gitu loh. Jadi kita tuh punya punya apa ya, wibawa gitu loh. Nah itu yang ingin saya rubah dengan adanya channel ini, sambil nanti kita pelan-pelan kemampuan kita naik, kita tingkatkan, mana tahu teman-teman yang tadinya broker jadi developer juga gitu ya. So untuk fase ini kita bareng-bareng ngebangun dulu mentalitas broker yang keren seperti itu. Oke teman-teman, gue rasa itu cukup, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa tadi yang belum subscribe ya, tolong di subscribe, dan gue harap juga teman-teman aktif untuk bertanya ya. Silakan bertanya di bawah ya, di komen, dan juga bisa di share sih ini ke sebanyak-banyak orang supaya bermanfaat. Oke, ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.